cara berjualannya. Isi sama kan produknya. Ini keripik apa? Singkong. Ini mungkin Indofood bisa omsetnya mungkin ratusan miliar, jual singkong aja bisa ratusan miliar, gitu, ya kan? Nah, singkong bisa ratusan miliar. Bedanya apa? Cuma cara berjualannya melalui packaging, ya itu ya. Kedua adalah kacang sama contoh kacang Garuda, ya kan? Kita bungkusnya begini, kacang Garuda begini, semprong, eklong namanya kan? Namanya lebih keren, semprong, gitu kan? Nah, ini kacang kan, ini cara berjual UKM dengan produk pabrik besar. Bedanya apa? Cuma kantong gitu. Nah, ya. Nah, ini isi sebenarnya yang dibeli oleh konsumen terkenal nih. Ayo, ini adalah 70% itu adalah isinya 30%. Apakah ibu pernah beli Nutella ini? Iya. Sering kan? Iya. Sering. Ibu merasa beli angin nggak? Iya. Tapi baru sekarang baru ngomong, kenapa kagak ya? Ya kan? Beli nggak? Enggak, tapi beli kan? Nah, ini beli apa? Ayo. Kenapa ibu beli angin? Kenapa konsumen itu beli angin? Berarti ceritanya silakan jawaban yang paling sederhana, kemasannya menarik. Kedua, apalagi ya ibu jawab. Sesudah itu apalagi? Sudah terkenal. Berarti brand tadi kita belajar identity, membangun brandnya, belum terkenal. Kenapa ibu kok mau bayar 10.000 tuh? Ya kan? Tentang itu kan, 8 ribuan kan? Kenapa ibu mau bayar sebagai kita? Kenapa kita mau bayar sebagai konsumen? Ya kan? Nah, kenapa kita mau bayar? Habis itu apa lagi? Tadi brandnya terkenal, kemasannya menarik, apalagi ibu? Apalagi ya? Jawab. Rasanya. Hah? Rasanya. Iya kalau enak. Apalagi? Apalagi? Besarnya, kelihatan besarnya. Berarti pandangan mata yang tadi yang kita belajar tadi, bagaimana cara yang tadi dilihat sebagai alat promosi, menarik, kelihatan, mata besar. Nah, kenapa ibu bapak tidak berjualan kayak begini caranya? Sendiri sudah berarti keunggulannya apa dong? Kenapa? Contoh paling sederhana ya, kita tidak ngomong ibu. Kenapa ibu masih jualan? Yang tadi ini berapa persen? Ini contoh, kita contoh sederhana. Kalau ini isinya berapa persen ibu kelapa? 200 kan? Berapa persen? Contoh nih, contoh berapa persen? Ini mungkin 90% dong. Yang dijual itu anginnya berapa persen? 10%. Enakan jual anginnya atau jual isinya kalau kita jualan? Ya udah. Enakan jual anginnya kan? Bukan masalah jual anginnya, tapi yang disebut dengan cara marketing. Berarti ini kita salah dong. Kalau salah mau diperbaiki nggak? Kalau nggak mau ya udah, jangan jadi pengusaha. Bodohnya jadi tambah itu. Cara berjualan. Berarti packaging itu adalah cara berjualan. Ya, cara berjualan. Nah, berarti kita ini adalah selama ini salah UKM itu. Ya, berarti kita belajar sama yang orang sukses, orang yang berhasil. Ya, kenapa kita jual dalam bentuk gramasi ibu? Tapi perusahaan besar nggak jual dalam bentuk gramasi. Ibu tahunya berapa gram itu isinya? 25 gram. Pasti yang punya warung itu. Iya kan? Apakah ibu ini selama ini beli produk itu, ibu itu hafal gramasinya? Pernah lihat nggak gramnya? Nah, berarti apa yang dilihat ibu? Kemasannya. Berarti bentuk fisiknya kan? Kalau ukuran besarnya segini, harganya 7.000, pantas kalau saya beli. Tapi isinya apa itu tadi? Angin. Ya kan? Nah, berarti kita juga nanti UKM itu harus begitu jualannya. Jangan yang kayak begini. Kalau salah itu kita perbaiki. Ya kan? Bukan masalah banyaknya, tapi cara
jualannya sama. Berarti konsumen itu tidak melihat itu banyaknya, tapi yang dilihat adalah penampilan fisiknya, ukurannya segini gitu loh. Ibu coba tulisan sampo dan sebagainya. Sekarang sampo pun saya jamin tidak ada yang isinya sampai 70%. Satu botol itu paling setengah isinya, ya kan? Tapi kemasannya tetap sama dengan kita beli rinso. Mungkin 10 tahun yang lalu rinso itu satu kantong itu 1 kilo 1000 gram. Sekarang yang penak sekalian 800 kan? Kantongnya masih sama ukurannya. Ya itu cara. Berarti prinsipnya apa Bapak Ibu? Berarti prinsipnya itu untuk standar harga. Ibu tidak boleh menaikkan harga eceran tertinggi, tapi isinya boleh dikurangi. Prinsipnya itu dagang ya. Nah, berarti konsumen itu yang dilihat adalah harga eceran tertinggi atau HET, atau yang kita sebut dengan daya beli atau harga beli dari customer. Kayak misalnya contoh naik ini, kita ngomong UKM, berarti kita bicara dengan makanan kering ya. Kalau makanan kering kira-kira Ibu, kita tukar pikiran juga ya, Ibu kan pemasar juga. Kalau makanan kering, kira-kira kalau harga 25.000, Ibu nggak ingin beli nggak sebagai konsumen? Tidak dong, pasti tidak. Berarti harga kira-kira kalau Ibu masuk Indomaret, Alfamart, cemilan apa yang biasa kita ambil di harga kisaran berapa? 5.000 sampai 10.000. Ah, itulah bikin produk yang harga segitu gitu loh, Ibu. Ya kan? Kalau tidak ikutin pasar, Ibu seumur pun nggak akan bisa laku nggak? Contoh, saya bikin ini bisa laku nggak? Bisa, tapi pasarnya terbatas. Ya. Nah, jadi mulai terapkan itu ya Bu ya, nanti standarisasinya. Contoh, misalnya kita buat ini contoh kelapa. Ini Ibu tadi ada berapa Ibu kelapanya? 20 saja. 20. Berarti saya harus bikin yang harga 10.000 kan? Ambil contoh kemasan polos, ambil. Coba, ini cara berjualannya di mana? Kalau supaya seperti perusahaan besar. Ya, contoh berjualan, bagaimana cara berjualan? Nah, itu ada berapa biji? Coba siapin. Lanjut dulu ya. Nanti kita simulasi bagaimana caranya berjualannya ya. Tadi kita cara berjualannya. Tadi kan sudah ngomongin itu kan. Nah, ini contoh apa saya lewatin. Nah, lihat selalu ingat Bapak Ibu, teman Kertajaya selama 4 kali bidang pemasaran mengatakan bahwa teknologi telah membuat packaging berubah fungsi. Ibu Bapak lihat kemasan, dulu orang bilang kemasan melindungi apa yang dijual. Sekarang ada kemasan menjual apa yang dilindungi. Ya, ingat ya. Kemasan melindungi apa yang dijual, sekarang kemasan menjual apa yang dilindungi, ya. Ini terbalik, ya. Oke, ya. Contoh, lanjut. Nah ini contohnya itu, ya. Contohnya bagaimana cara kita bisa menjual produk kita itu supaya bisa meningkatkan nilai kali produk. Keripik singkong 250 gram ya, ukuran 1425 dijual per 10.000 atau 15.000. Tapi saya merubah kemasannya ya, ini bisa nggak merubah jadi nilai kali produk atau nilai tambah ya. Ini contoh Ibu sama ya, ini contoh. Ini Ibu tadi berapa gram? Kita kan sekarang mau jualan cari nilai kali kayak begini, ya kan? Ini Ibu kelapa, contoh tadi isi 200 gram. 200 gram.
sekarang saya jadikan berapa bungkus ini bisa, ya kan? Contoh, ambil di tempat. Selalu harus porsi. Yang tadi 20.000 ya Bu ya? Iya. 20.000. Kalau tadi kan kita sudah bicara psikologis konsumen itu untuk membeli snack itu harga berapa? 5 sampai 10.000. Ibu kan mengalami juga tak? Pasti sayang kalau saya masuk Indomaret bawa 100.000, saya pasti beli kebutuhan pokok dulu, dah benar nggak Ibu Bapak? Beli kebutuhan sabun, dengan odol, minyak goreng. Uang sisa baru saya beli cemilan ini, benar? Berarti yang kita nyomot itu kan biasa di antara 5.000 sampai 10.000. Berarti Bapak Ibu itu bikin produk harus begitu. Bagaimana caranya Pak Deli? Ya caranya contohnya sama kayak gini. Nah, berarti tadi yang 250. Nah, saya yang tadi 250 harga 20.000 contoh. 20.000. Saya menjadikan 3. Isinya berarti 80 graman ya. Ya. 80 gram kan? Nah, tadi yang 20.000, kalau ini kita jual 10.000 atau 9.000, kalau di supermarket jual 9.990. Kalau kita di online kan begitu kan? Ya. Nah, harga psikologis, nggak nyampe 10.000 loh. Zaman sekarang digital, kita kan bisa jual online segala macam di Tokopedia, Bukalapak. Berarti ini barang nggak nyampe 10.000, 9.990. Contoh, nah ini kalau ini kan jadi 30.000, benar nggak Bapak Ibu? Iya, iya. 30.000 kan? Ya kan? Nah, ini 10.000. Nah, ini kemasannya. Ini kan tadi ya 25. iya kan? Nah, 250 kan jadi 3 nih, 80. Saya kurangin pun masih bisa isi 60 gram. Contoh, jadi 4 contoh kan. Bisa juga. Ini contoh 3 lah. Berarti kan ini yang 20.000, ini jadi 30.000. Saya kemasannya harganya berapa? Anggap aja 1.500 lah. Berarti 4.500 kan? Dengan tambah 4.500, benar nggak Bapak Ibu? Tadi barangnya 20.000, besar modal kita jadi 24,5. Tapi produk itu sudah jadi 30.000 HET-nya. Berarti ada lebih 5.500. Kalau dulu Ibu jual ini yang harga 20.000, mungkin untungnya cuma 2.500 lah, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi sekarang lebihnya 2.500 ditambah 5.500 jadi 8.000 kan? Benar nggak? Tadi cuma untung 2.500, kalau kita jual begini sekarang sudah jadi 8.500. Keuntungan kita 3 kali lipat nggak? Iya. 3 toh? Nah, itulah yang disebut dengan kemasan yang kita belajar ini. Ya. Barang yang 20.000 dengan harga barang yang 9.990, lakukan mana? Ayo logikanya. Masih yang kecil kan? Iya. Konsumen merasa nggak beli mahal? Enggak. Enggak dong. Nah, itu satu trik bagaimana. Berarti kemasan ini bukan sebagai beban biaya, tapi ini sebagai cara berjualan. Mungkin kemasan tadi 2.000, sekarang kemasan 3 biji dari 3.000. Memang kemasan lebih mahal, tambah 1.000 perak kemasannya. Tapi saya keuntungan 2.500 menjadi 8.000. Itulah yang disebut dengan cara berjualan melalui packaging. Semua sama produknya nanti ya. Nah, berarti mulainya dari sini. Berarti kemasan yang bagus itu bukan sebagai beban biaya, tapi kemasan yang menarik itu adalah sebagai pencari nilai kali dari produk kita. Ya. Kalau Ibu biasa bikin 10 kilo kan dapat 40 bungkus. Ya, 40 kali 2.500 contoh kita untung. Itu berapa? 100 berapa duit dikali kan? Nah, sekarang sudah 8.000 kali itu. Kelipatannya 3 kali lipat. Itu yang
kita kerjanya berjualannya itu cerdas, bukan bukan kita bodoh ya Bu ya, tapi kita tidak tahu cara berjualannya tadi. Ya, mulai sekarang kalau sudah ketemu kita orang, kalau tidak mau berubah kayak tadi gini, kenapa nih perusahaan besar bisa begini? Itu caranya, satu triknya. Ya, selanjutnya apa Ibu? Kenapa kita bisa lebih dari itu? Kedua, fungsinya juga sebagai produk kita itu HET-nya. Jadi produk itu harus antara harga pokoknya dengan harga eceran tertinggi itu harus jauh, Ibu. Ya kan? Contoh misalnya, kalau ini Ibu, mungkin yang tadi jual 20.000, modalnya mungkin bisa 15 kan, Ibu Bapak kan? 15 atau 17.000, cuma untung 3.000 contoh bersihnya kan. Tapi kalau sudah mengemas begini kan, Ibu Bapak kan, dengan mengemas 70 gram, ya 10.000, mungkin modalnya cuma 6.000 atau 5.000 supaya jauh. Dengan jauh maksudnya apa? Kenapa perusahaan besar itu bisa promosi? Kita lihat di Indomaret, beli 2 gratis 1. Ya kan? Kalau kita caranya lama, 2 gratis 1, minggu depan Bang bangkrut. Kenapa dia orang bisa? Karena yang disebut tadi yang dijual cara berjualannya. Karena harga eceran tertinggi, harga konsumen dengan harga kita itu jauh. Mungkin harus 100%. Berapa persen sih Pak Deli kira-kira kalau kita bisa berdagang nggak begini? Biasa kalau secara saya ngajar, saya beritahu ke konsumen, ke UKM, minimal kita harus 100%. Ngerti nggak Bapak Ibu? Antara harga pokok dengan harga eceran tertinggi. Contoh kalau saya mau jual barang itu 100, harga eceran itu harga konsumen, berarti itu harga eceran ya, bukan harga kita ke toko, bukan. Berarti HET, harga eceran tertinggi itu minimal itu harus 100%. Kalau produk saya mau jual 10.000, 9.900 tadi, berarti saya dari atas hitung ke bawah. Berarti dagang itu tidak ada orang dari atas, dari bawah itu. Kalau dulu kita belajar akuntansi, kita ini kan orang akuntan, ya, Ibu ya. Ini baterainya. Kalau kita akuntan, Bapak Ibu, kita belajar itu kita sebut belajar adalah dulu kan hitung, ya. Kalau kita diajarkan perhitungan akuntansi kan hitung harga pokok dulu, baru kita mau ngambil berapa persen ke atas, benar nggak Bapak Ibu ya? Tapi sekarang nggak bisa kalau industri itu. Kita yang hitung itu kalau snack harga segitu, kita harus ikutin pasar. Kenapa produk UKM itu nggak bisa mengejar? Karena tadi strateginya salah. Berarti kita dari atas hitung ke bawah. Jadi kalau snack akar kelapa ini 10.000, berarti saya hitung ke bawah. Contoh ini, Ibu akar kelapanya per kilo berapa? Contoh, kalau jual kiloan berapa? Sekilo itu 100. Sekilo 100. Berarti mahal dong, tadi 200 gram. Tadi 200 gram, ini 250 atau 200? 200. Ada berarti 100.000. Kalau saya mau jual ke 10.000 produk ini, saya HPP itu maksimum saya harus 5.000 gitu kan. Berarti saya isinya berapa gram kira-kira, ya kan? Berarti saya minimal ini kalau saya mau jual 10.000, berarti maksimum itu kurang lebih 40 gram. Kalau kemasannya harga 1.000 atau 50 gram. Berarti minimal itu saya harus maksimumnya 5.000 perak. Itu yang dihitung ke bawah. Kalau Ibu Bapak itu caranya itu baru bisa dagang. Kalau nggak bisa, nanti selisih dari 100% itu, jadi Ibu punya range untuk promosi, bisa untuk kasih toko, bisa transport. Kenapa? Kalau cuma selisih 20%, nggak bisa kita hidup sekarang, Bapak. Kosnya itu tinggi, ya.
kita minimal itu kalau kita angka 100 ya 100 sampai 80% lah. Kalau mungkin 10.000 boleh lah sampai 6.000 gitu loh produk kita. Jangan lewat sampai situ. Nah, caranya yang tadi yang kita hitung tadi ya. Oke, ini sedikit cerita tentang kemasannya ya Bu ya. Nah, ini jadi peningkatan jual kali produk. Nah, ini contoh hitung saya nggak akan lewatin satu trik bagaimana cara berjualan. Nah, sekarang kita masuk ke penciptaan nilai kali dari produk melalui kemasan dan persepsi. Nah, tadi kan dari fisiknya, isinya. Sekarang dari persepsi produk. Nah, persepsi produk, Ibu kita ngomong begini. Nama ya, Michael dengan Tukimin di dalam otak kita itu penafsirannya apa? Modern sama Nah, itu sama di penerapan di branding kita itu sama Bapak Ibu. Di otak kita kan langsung. Belum tentu Tukimin itu lebih gantengnya 100% kali daripada Michael. Ya, itu kan persepsi Bapak Ibu. Ya kan? Persepsi kita kan. Kenapa kita kasih anak kita namanya yang harus namanya keren banget sampai panjang banget sampai dia kelas 2 SD pun nggak bisa nulis nama dia sendiri. Kencang banget ibu saya katanya. Ya kan? Ah itu berarti kan persepsi kan ibu kan ya. Belum lihat awal namanya itu sudah beda. Ini contoh ya. Ini kan persepsi, kita lihat persepsi ya. Ini contoh persepsi. Ada yang jual minuman. Coba ini minuman ini ya. Ini persepsi, kita persepsi minuman contoh. Persepsi. Kalau saya berbicara, ibu bikin jadi kelapa kopior. Ini ibu pakai pemanis buatan ya, pasti pakai biang gula nih. Ada yang mau beli? Tidak ada? Benar? Persepsi Pak? Tapi saya balik ceritanya. Kalau saya biarpun saya pakai biang gula, tapi saya di sini saya tulis minuman rendah kalori. Iya. Sama-sama gitu dah. Benar nggak? Tadi ini saya tulis pemanis buatan. Ini ceritanya tulisannya. Ada mau beli? Nah, sekarang pemanis buatannya saya buang sekarang. Saya di sini saya tulis persepsinya. Minuman rendah kalori untuk diet. Atau tulisnya minuman rendah kalori less